sikap moderat dari kaum beragama di negeri kita, dan ini telah turun atau telah dilaksanakan di Indonesia dan telah terus berjalan. Ada buku pedomannya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang ada di bawah. Nah, jadi saya akan berangkat dari hal tersebut. Menemukan buku saku moderasi beragama. Nah, saya ambil beberapa materi dari situ. Pertama, harus jelas memang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama. Barangkali tidak bahwa kata moderat itu berasal atau asal maknanya adalah ada di tengah. Bahasa Arabnya wasat. Itu suatu konsep yang relatif sebetulnya. Tengah pada dua titik yang menjadi acuannya. Jika ada titik A dan B, tengahnya adalah ya A dan B ini dibagi dua. Itu makna moderat. Karena konsep moderat itu secara bahasa memang konsep yang relatif, akhirnya pada faktanya juga konsep ini telah dimaknai secara beragam oleh berbagai kelompok yang berkepentingan untuk membicarakan hal ini. Sebagai contoh, saya mengikuti narasi tentang moderasi beragama dari Profesor Radhi Sahusen, ada di YouTube. Di presentasi itu beliau cerita bahwa bahkan Saudi Arabia, jadi melalui aktor kuatnya yang belakangan muncul, Muhammad bin Salman, promosi kemana-mana bahwa Saudi saat ini telah menuju Islam moderat. Apa yang mereka maksud dengan Islam moderat? Ya di Saudi Islam moderat itu adalah perempuan yang dulunya nggak boleh nyupir jadi boleh nyupir, dulunya perempuan nggak boleh nonton sepak bola di stadion jadi boleh, dulu nggak ada bioskop sekarang ada bioskop. Itu yang mereka maknai sebagai Islam moderat. Saya kira bukan itu yang kita maksud. Kita sudah melampaui itu sejak lama. Ada titik ekstrim lain. Prof. Nazir cerita bahwa ketika beliau ngajar di Australia, itu beliau menjelaskan bahwa beliau adalah seorang Muslim moderat. Seorang mahasiswa, ya, orang sana berkata bahwa, oh bagus, orang Kristen moderat. Itu kata si mahasiswa. Lalu kata Prof. Nadir, apa yang Anda maksud Kristen moderat? Kristen moderat itu adalah saya kalau hari Minggu udah nggak ke gereja, terus bagi saya seks di luar nikah itu boleh. Kita nggak itu juga yang moderasi yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini ya kita bersyukur para ahli negeri kita melalui Kemenak telah menggodok konsep ini, jadi kita bisa berkaca atau berpijak pada konsep-konsep yang telah mereka gariskan. Misalkan pertama, apa arti moderasi? Menurut Kemenak, moderasi adalah jalan tengah, intinya itu. Nah, cuman ini kan masih belum jelas juga moderasi itu lebih jelasnya apa kalau dalam konteks beragama. Bukan agama, tapi beragama. Bagaimana kita beragama. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi yang di atas, yang secara bahasa. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat, orang moderat. Ini juga masih kebahasaan nih. Jadi moderasi beragama adalah cara beragama dalam jalan tengah, tidak ekstrim. Apa standar ekstrim? Penjelasannya. Apa prinsipnya ada adil dan berimbang. Tidak tawazun. Baik
setepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan yang berorientasi pada upaya ya, sebagai beragama untuk membela keagungannya. Saja ya, seraya manusia atas nama Tuhan ya. Yang ekstrim terlalu melihat menghamba pada Tuhan, tidak melihat selain dirinya ada orang lain juga yang sama-sama hidup dan mayoritas manusia itu pada menghamba kepada Tuhan. Itu ekstrim. Masih kurang jelas? Apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengalaman, ini yang disebut beragama, bisa dinilai berlebihan. Apa batasannya? Pemahaman dinilai berlebihan jika ia melanggar hal. Nah, ini di sini. Pertama, nilai kemanusiaan. Jadi jika melanggar nilai kemanusiaan, berarti dia telah ekstrim dalam beragama. Terlalu melihat dirinya, dan dirinya. Tidak melihat kemanusiaan di luar dirinya. Kedua, kesepakatan bersama. Jadi bahwa bermasyarakat itu pasti ada kesepakatan. Nggak mungkin anarkis. Nggak mungkin absolut liberal, bebas orang menjalankan apa yang dia mau. Pasti dia harus bernegosiasi dengan orang lain yang ada di masyarakat tersebut. Makanya pasti ada kesepakatan dalam suatu masyarakat. Ketika orang itu hanya melihat kepentingan dirinya, dalam keyakinan bahwa dia sedang menghamba Tuhan, dan dia tidak mau mempedulikan kesepakatan-kesepakatan yang ada, itu sudah ekstrim. Ketiga, ketertiban umum. Ini juga mirip. Orang yang terlalu melihat dirinya dalam menjalankan keyakinannya tanpa melihat kemaslahatan orang lain yang juga sebenarnya sama-sama ingin beribadah, ingin menghamba kepada Tuhan. Ah, mengganggu ketertiban umum, ya misalkan sholat di jalan, pada jalan itu milik umum, mengganggu ketertiban umum. Nah, itu berarti dia sudah bersikap ekstrim dalam beragama. Oh, kalau orang melanggar prinsip kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan mengganggu ketertiban umum, maka dia telah bersikap ekstrim. Dengan kata lain, dia bukan seorang penganut agama yang moderat. Nah, kita berpijak dari kerangka ini. Mari kita lihat sosok agung Imam Ali bin Abi Thalib, sosok yang tak diperdebatkan lagi kemuliaannya, khususnya di kalangan umat Islam yang ada saat ini. Nah, saya bukan ahli sejarah, tapi saya berusaha menggali, mencoba mencuplik apa pelajaran yang bisa kita ambil, kemudian saya akan coba lihat dari perspektif keahlian saya, sahabat Islam, khususnya berkaitan dengan kejiwaan. Pertama, ada 3 hal saya mencatat bahwa jika kita melihat kehidupan Imam Ali alaihissalam, ketika beliau tidak berposisi sebagai penguasa, jadi sebagai rakyat, bahkan bisa dikatakan sebagai minoritas di masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, para khulafa yang 3. Kita bisa melihat beliau tetap turut berperan aktif, konstruktif, dan kritis secara proporsional dalam membangun masyarakat Madinah pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun tidak sebagai penguasa. Nah, ini nanti saya tunjukkan sekilas. Jadi beliau tetap berperan aktif, konstruktif, tapi tetap kritis, enggak terus mengiyakan penguasa tentunya. Proporsional, ini iktidalnya. Dalam membangun masyarakat Madinah pasca Rasulullah SAW,
sekalipun tidak sebagai penguasa. Kedua, beliau tidak menyebarkan narasi kebencian tentang kubu-kubu politik di dalam masyarakat, sekalipun mereka tidak sejalan dengan idealisme yang ada pada diri beliau. Ini juga ya, yang kalau kita lihat buku dari Kemenak, di antara poin-poin yang dibidik itu adalah hate speech, ujaran-ujaran kebencian yang berangkat dari sikap ekstrim dalam beragama. Kalau kita lihat Imam Ali, kita tidak akan temukan itu. Dan kita akan temukan bagaimana cara beliau membicarakan sikap-sikap politik yang menurut beliau salah. Ketiga, tidak mengambil tindakan kekerasan tanpa wewenang secara sosial. Ketika beliau tidak punya wewenang, maka beliau tidak melakukan gerakan-gerakan kekerasan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar misalkan, dalam memperjuangkan idealisme beliau. Jadi misalkan di Nahjul Balaghah, ada kitabin katabahu ila ahli Misr, ya teks yang beliau sampaikan kepada penduduk Mesir. Waktu itu beliau mengirim Malik al-Ashtar untuk menjadi gubernur di sana. Amma ba'du dan seterusnya. Jadi beliau bercerita tentang falamma madha sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi meninggal, wafat, tanaza'al muslimun al-amra. Kaum muslimin berseteru tentang perkara kepemimpinan min ba'dihi. Fa wallahi makana yulqa fi ru'i atau rawi. Demi Allah, enggak pernah terbesit di dalam diriku, wala yakhtur, atau yakhtiru di sini. Ala balik, tidak pernah terbesit dalam benakku annal arab tuz'iju hadzal amra min ba'dihi sallallahu alaihi wa alihi an ahli baitihi. Sebelumnya kata beliau, saya tidak menyangka bahwa ternyata orang-orang Arab akan meninggalkan ahlul bait dalam perkara ini. Wala annahum munahuhu anni min ba'dihi. Mereka akan meninggalkanku. Ini pertama, ya ini menunjukkan bahwa menurut beliau apa yang terjadi itu sebetulnya tidak tepat. Ya, seharusnya kepemimpinan pasca Rasulullah diserahkan kepada ahlul bait. Misalkan cuman beliau bilang fama ra'ani illan siyalun nasi ala fulanin. Tidaklah yang aku perhatikan kecuali bahwa orang-orang itu telah berkumpul insobba, telah ya bejibun bahasa kitanya, ala fulanin yubayi'unahu, membaiat seseorang. Beliau pakai nama fulanin, bahwa manusia akhirnya, bahwa masyarakat ya ternyata umumnya bergerak memilih seseorang. Kita tahu siapa seseorang itu kan. Nah ini kan menunjukkan ya beliau nggak pakai hate speech. Coba lihat sekarang, orang-orang ketika tidak setuju dengan satu kubu politik, kayaknya ketika mengkritisi itu lebih banyak mencaci makinya dibanding kritik. Bukan sekedar caci maki, tapi caci maki yang didasarkan pada kedustaan, pada hoax. Imam Ali enggak. Beliau secara ya tidak ada hate speech dalam kritik beliau. Fa'amsaku biyadi hatta ra'aitu roji'atan nas qad roja'at anil Islam. Aku tetap menjaga diriku. Nah, itu misalkan. Nah, jadi kan beliau tuh ketika melihat sesuatu itu tidak ideal, namun itu diterima oleh masyarakat, beliau memilih demi kemaslahatan bersama, karena masyarakat memang perlu bangunan masyarakat itu, sekalipun ada sistem ideal itu memerlukan syarat makbuliyah, penerimaan masyarakat, ya beliau tidak memaksakan idealisme beliau. Dan pernyataan beliau ketika mengkritisi pun kan dengan sehalus ini. Sama juga ketika beliau menyebutkan tokoh-tokoh sesudahnya. Ya, faro'aitu anna sobro ala hata ahja. Fasobar tuh aku lebih memilih sabar fil aini qaza. Bla bla bla.
hatta madal awwalu lisabilihi, sampai orang yang pertama yang dipilih itu selesai, fa'adla biha ila fulanin ba'dahu, kemudian dia menyerahkan kekuasaan kepada seseorang sesudahnya. Kita tahu juga siapa yang dimaksud, ya kan? Nah, itu contohnya. Demikian pula ketika sampai ke yang ketiga, ila salisin, kepada yang ketiga. Beliau pakai istilah seperti itu. Intinya nggak ada hate speech. Bukan sekedar ini menunjukkan satu, tetap kritis, beliau juga terbuka menjelaskan pandangannya, tapi menjelaskannya secara baik-baik. Dan beliau juga memilih bersabar karena memang penting melihat kemaslahatan bersama, gitu. Pentingnya penerimaan masyarakat terhadap suatu gagasan gitu, yang berbicara tentang kemasyarakatan. Dan ketika idealisme belum misalkan saya melihat ada studi buhus fil haya asyasiyah li ahli bait. Di situ ada penjelasan yang menunjukkan, sepanjang pengetahuan saya diterima di berbagai sejarah ya, bahwa nanti tetap aktif ya. Misalkan di sini dikatakan waragma iqsa'il imam alaihissalam liyudliya bi'ara'ihi, menyampaikan pendapat-pendapatnya yang benar, muwaddihan qawaidad-din, dan prinsip-prinsip agama as-sahihah yang benar, fi kulli mauqifin, di setiap isu. Fakana alaihissalam al-mizan fi syu'unil haya al-islamiyah min qada'in. Jadi nggak cuma sesekali aktif di sini kan, fi kulli syu'unil haya min qada', termasuk administrasi manajemen pemerintahan fi ahdi Abi Bakrin wa matalahu, baik di era Abu Bakar ataupun setelahnya, min fataroti hukmil khulafa, ya di masa khulafa. Tuh datanya banyak, dan saya tidak hendak masuk ke wal masyuroh ya, nasihat, musyawarah, kan gerakan-gerakan kekerasan, karena memang nggak ada wewenangnya. Kacau jika dalam suatu masyarakat tidak terpusat pada pemerintah, tidak pada pemerintah, pasti kacau. Kalau semua orang berhak untuk pasti. Imam Ali mencontohkan memang harusnya tidak seperti itu, tidak dengan kekerasan, ketika dengan penjelasan yang baik, tetap aktif, tetap kritis. Ya, termasuk di era Khalifah Utsman bin Affan. Karena ini juga menurut data sejarah diriwayatkan oleh berbagai versi sejarah di berbagai mazhab Islam, ya tingkat korupnya ya bisa dikatakan ya lebih jelas gitu. Imam Ali kalau di era kekhilafahan Utsman bin Affan lebih lebih kritis gitu. Ya misalkan ya di beberapa kejadian gitu tentang distribusi kekayaan Baitul Mal gitu. Kemudian terlalu dekatnya Khalifah Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah, itu dikritisi. Dan juga ada beberapa kejadian yang memang perlu dikritisi secara tegas. Misalkan ada sahabat yang mengkritisi pemerintah lalu malah ditangkap, disingkirkan, diasingkan. Imam Ali mengambil sikap tegas juga, nggak mengiyakan semua apa yang dikatakan pemerintah. Tapi tetap beliau tidak melakukan gerakan-gerakan kekerasan, memberontak, membunuh. Itu akan mengacaukan masyarakat. Beliau hanya memberi sikap tegas, pernyataan tegas, juga kubu yang tegas, tanpa hate speech, tanpa kekerasan yang di luar wewenang beliau. Nah, kemudian kalau tadi itu di era ketika beliau menjadi rakyat gitu ya. Sekarang ketika beliau menjadi penguasa,
Kalau udah jadi penguasa, jadi pemerintah kan memiliki wewenang untuk tegas. Nah, kalau kita melihat di era pemerintahan beliau, sekalipun pendek 4 tahun, tapi misalkan beliau itu selalu melihat titik temu dalam keragaman. Bahkan ketika menjadi penguasa ya, ketika menjadi penguasa beliau tidak semena-mena. Itu mencoba merangkul keberagaman, mencari titik temu. Nanti kita lihat contohnya. Kedua, tetap bertindak tegas terhadap gerakan-gerakan sosial yang mengancam kesatuan dan harmoni dalam masyarakat. Ya, toleransi itu memang tidak mungkin absolut dalam masyarakat, tidak mungkin tanpa batas, pasti harus ada batasannya. Eh, segala gerakan yang akan mengacaukan harmoni masyarakat, integrasi masyarakat, itu tidak bisa ditoleransi, apalagi sudah menggunakan kekerasan. Nah, jadi ketika ada yang memobilisasi massa, membawa senjata, ya Imam Ali sebagai pemerintah yang memang berwenang menindak tegas juga. Nah, namun beliau lebih mengedepankan dialog-dialog. Tetap disurati dulu, nih, misalkan ketika ada yang mengumpulkan massa di Mekah yang atas isu tuntutan terhadap darah Khalifah Utsman, ya beliau awalnya tetap mengirimkan surat-surat. Hawal Imam Ali dibal nibal ummata al masaiba wasab kadima. Beliau menghindari kekacauan di tengah masyarakat, apalagi pertumbuhan darah. Waro salaru usal fitnah. Tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin gerakan-gerakan kekerasan itu beliau awali dengan mengirimkan risalah dan utusan surat gitu, diajak dialog dulu. Memang masalahnya falam kota tajawuban, memang ya nggak dibalas, tapi mengedepankan dulu dialog. Ya ketika memang tidak bisa lagi diajak dialog baik-baik, tetap bergerak membawa senjata, mengacaukan stabilitas sosial, ya beliau juga sebagai pemerintah yang sah menindak tegas. Dan setelah berhasil dilumpuhkan, ya beliau rangkul lagi tokoh-tokoh itu. Enggak singkirkan gitu, beliau selalu mencoba merangkul. Kecuali yang ada ya sangat jahat. Bertindak tegas kekerasannya, bahkan kepada Muawiyah, beliau pun awalnya mengirimi surat dialog. Ketika perang Siffin, kemudian pasukan Imam Ali kubu lawan justru mengajak negosiasi, ya beliau terima. Bahkan tadi persatuan dulu. Jadi kekerasan itu hanya dalam kondisi paksa, itu pun harus dilaksanakan jika memiliki wewenang sebagai pemerintah. Memungkinkan untuk diajak dialog, ya seperti Khawarij. Barangkali sudah umum dikenal dalam sejarah pasca Siffin, ada ya pasca Siffin, kemudian ada manipulasi dari pihak Muawiyah. Ya ada sebagian pengikut Imam Ali yang ekstrim menjadi Khawarij, memberontak. Kemudian ya awalnya diajak dialog dulu, banyak yang kembali ingin bersatu, yang nggak perangi, ya itu kan umum terjadi ya. Tapi kan ada dialog dulu, bahkan ketika mereka sudah bergerak gitu, mencoba melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang jelas akan memporak-porandakan keharmonisan masyarakat. Jadi diajak dialog dulu, mengirim Ibnu Abbas. Nah, Al-Ashtar untuk menggantikan Muhammad bin Abi Bakar memimpin Mesir. Mengatakan berwasiat kepada Malik Al-Ashtar, wa ashir qalbaka rahmata lirra'iyah. Cintailah rakyat dalam kalbu
mahabbah lahum, ya cintai mereka. Walutf bihim, bersikap lembutlah kepada mereka. Wala takunanna alaihim sabuan, jangan menjadi binatang buas. Jadi ketika jadi pemimpin jangan jadi binatang buas. Dorian tagtanimu aklahum, ya. Jadi binatang buas yang mencuri makanan mereka. Fa innahum sinfan. Kenapa? Karena masyarakat itu dengan keragamannya, keragaman sifatnya, budayanya, pemikirannya, pendidikan, karakter, kekayaan dan seterusnya, mereka bisa dibilang ada dua golongan. Imma akhun laka fiddin. Mereka itu kan kalau enggak saudaramu dalam agama, seagama, wa imma nadhirun laka fil khalqi. Atau mereka juga sepertimu juga sesama sesama makhluk. Ini penting tadi ya, selalu melihat titik temu. Ya, kalimatun sawa. Ta'alau ila kalimatin sawa. Lihat titik temu ini penting. Kalau kita terlalu melihat perbedaan, itu akan nanti saya hubungkan dengan masalah prejudice. Jadi penting melihat titik temu. Titik temu sebagai apa? Titik temu keagamaan. Di sini ada 2 poin. Sama titik temu kemanusiaan. Nah, ini udah diisyaratkan dari wasiat Imam Ali dahulu. Pentingnya melihat titik temu, aspek kemanusiaan, aspek kesamaan-kesamaan. Ya, demikian. Lalu yang luar biasa juga bisa kita lihat dari beliau adalah beliau tetap rendah hati terhadap simbol-simbol yang dihormati umat beragama. Seperti tadi, tokoh-tokoh yang dihormati masyarakat, beliau kritisi secara halus, tidak dengan ujaran kebencian. Tetap menghormati hak-hak sosial penganut agama lain. Ya, masalah toleransi juga kalau berbicara dari posisi yang dominan, yang berkuasa, maka biasanya problemnya adalah hak-hak minoritas. Beliau dikenal sekali di dalam sejarah bahwa ya kaum minoritas di masa pemerintahan beliau itu diposisikan sama di hadapan hukum. Ketika ada seorang Yahudi menggugat beliau tentang suatu perkara, ya itu diposisikan sama di hadapan hukum. Bahkan yang menang adalah si orang Yahudi tadi. Nah, yang terakhir adalah yang menarik bahwa di beliau dengan kesabaran, dengan segala perjuangan beliau tadi mempertahankan kebenaran, tapi juga tetap memperhatikan pentingnya harmoni masyarakat. Beliau tetap bertawajuh menghadap kepada Allah, kepada Tuhan, menghadapi berbagai perilaku buruk dan intoleran dari sebagian pihak dalam kelompok-kelompok keagamaan. Bahkan ketika beliau akhirnya harus meregang nyawa sebagai korban tindakan bodoh perilaku keagamaan yang intoleran dan ekstrim. Ya barangkali juga sudah diketahui umum bahwa beliau dibunuh oleh orang yang berperilaku ekstrim dalam beragama, Ibnu Muljam, yang membacok beliau kalau bahasa kita sekarang. Ketika sholat subuh, ya apa yang beliau katakan kan, Fuztu warobil Ka'bah, akulah pemenangnya demi Tuhan Ka'bah. Ya, ini diriwayatkan oleh berbagai sumber, misalkan di Tarikh Dimashq, sejarah Damaskus, Ansabul Ashraf. Ya, beliau sama sekali tidak apa ya beliau memang dari awal sampai akhir fokus kepada Tuhan. Nah, dan ini penting, saya ingin beri catatan di akhir nanti. Nah, itu kira-kira poin-poin yang bisa kita tangkap atau yang coba saya tangkap dari teladan Imam Ali terkait moderasi beragama. Nah, dari situ saya ingin sedikit memberikan interpretasi berdasarkan bidang ilmu yang saya geluti. Yaitu misalkan kalau kita berbicara moderasi beragama, ada problem psikososial, jadi kejiwaan di ranah sosial. Nah, para peneliti bidang ini mengatakan bahwa intoleransi itu berakar pada prejudice dan kepongahan intelektual, dua hal yang saya di sini. Misalkan ada istilah intellectual humility, intelektual, and religious tolerance.
salah satu unsur moderasi kan toleransi. Kalau di bukunya Kemenak, toleransi adalah buah dari sikap. Nah, di sini ada humility. Bla bla bla, poinnya adalah di sini nih intinya. Jadi hubung that expose you to diversity will lost it to religious tolerance. Hubungan si agama sexuality. Jadi ternyata ya kalau diteliti orang itu akan bersikap positif dari sisi toleransi terhadap atau menyikapi keragaman agama, aliran, sekte, mazhab. Itu di antara karakter orangnya biasanya adalah dia memiliki intellectual humility, kerendah hatian intelektual. Dengan kata lain, kalau orang yang punya kepongahan intelektual, dia angkuh terhadap pemahaman-pemahaman keagamaan, ya, dia akan lebih cenderung intoleran. Gitu ya. Nah, coba kita lihat Imam Ali. Imam Ali itu kan tokoh yang dihormati semua mazhab yang saat ini masih mengembangkan agama Islam. Beliau diakui keilmuannya, otoritasnya, apalagi kita yang meyakini beliau sebagai imam, ya, pemimpin langit dan bumi. Beliau adalah yang paling paham lah agama Islam bersama Rasulullah. Kan beliau tidak sama sekali tidak menunjukkan sikap angkuh, ya kan? Tadi mau menerima pilihan masyarakat gitu, tetap berdialog, mengedepankan dialog, itu kan menunjukkan sikap yang humble. Jadi tidak mencaci, memaki bodoh kalau di media-media sosial kalau saling mengkritisi kubu-kubu, khususnya buzzer-buzzer itu, kubu-kubu politik itu. Maki, kamu nggak paham, kamu bisa apa? Dihancurkan ininya, kredibilitasnya. Imam Ali nggak seperti itu. Ya, dijelaskan aja mana yang benar, mana yang salah, apa benar, apa salah. Perlu Bapak Ibu sekalian sikap rendah hati seperti ini. Yang lainnya misalnya prejudice. Prejudice itu semacam suuzon. Jadi memang dalam keragaman kelompok-kelompok keagamaan di tengah masyarakat ada kecenderungan satu kelompok agama itu punya suuzon, punya prejudice terhadap kelompok agama yang lain. Kenapa demikian? Kalau kata ahli psikologi ya dibilang bahwa memang ada hubungannya dengan otak gitu. Kalau dia bilang byproducts of how human brains process perceived threats. Ada hubungannya dengan kondisi otak seseorang menyikapi ancaman-ancaman yang dia persepsi. Subsequent emotional reaction, reaksi emosional, jadi hal-hal emosional, worldview, defense, defensif terhadap pandangan dunia, keyakinan, and self-regulation ability, kemampuan mengendalikan diri. Nah, ini penting berarti ya tentu kalau masalah otak itu di luar urusan kita ya. Itu hal natural kondisi otak. Kecuali yang extreme error. Yang normal-normal ya udah otaknya begini. Tapi kan yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita lebih jeli terhadap reaksi-reaksi emosional kita terhadap perilaku kelompok agama atau aliran lain yang kita anggap, kita persepsikan sebagai mengancam. Perlu dicek dulu ya. Karena seringkali kan realitanya. Akhirnya ada prejudice, ada ya suuzon dan stigma negatif terhadap kelompok lain. Nah, kelompok A ini berbahaya bagi masyarakat. Dicek dulu apa bahayanya. Harus lebih jeli begitu. Memilah-milah mana kelompok yang betul-betul berbahaya dan apa bahayanya, apa di gagasan atau sudah meresap ke perilakunya. Kan lihat Imam Ali. Khawarij itu diajak ngobrol dulu, yang bisa dirangkul, yang memang nggak bisa dirangkul ya udah ditindak tegas. Itu penting. Jadi jangan main prejudice.
Nah juga, moderasi beragama jangan sampai jadi alat kelompok kuasa untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Imam Ali nggak begitu. Bahkan orang-orang yang memeranginya, kalau beliau sudah menang kan dirangkul, "Ayo mau balik nggak?" Gitu. Jangan disingkirkan. Jangan sampai demikian. Moderasi beragama harus memiliki asas yang kokoh dan menjadi jalan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat seluas-luasnya. Nah ini, jadi ini bukan alat kekuasaan, jadi isu moderasi ini bagi orang-orang yang dirugikan, mereka nanti mempersepsikan, "Ah, ini mah alat penguasa aja untuk menyingkirkan kita yang melawan mereka." Moderasi tentu saja, harusnya tidak seperti itu, melainkan moderasi itu memiliki asas yang kokoh dan dia adalah jalan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat seluas-luasnya, bukan sekedar kepentingan kelompok kuasa. Nah dalam konteks ini, misalkan kalau kita bicara apa sih asas moderasi yang kokoh gitu, sehingga moderasi ini bisa menjadi jalan untuk kemaslahatan bersama. Kalau kita lihat Imam Ali yang saya bidik, berdasarkan bidang ilmu saya, filsafat Islam, Imam Ali itu memberikan keteladanan sempurna bagi kita karena ada satu asas kokoh dalam diri beliau, yaitu kesempurnaan tauhid. Imam Ali adalah imam muwahhidin, imamnya para ahli tauhid, mau tauhid yang zahir ataupun batin. Barangkali kita sama-sama tahu bahwa di dunia tauhid yang hakikat, di dunia irfan, tasawuf, kelompok-kelompok tasawuf itu semuanya pasti memiliki sanad ke Imam Ali. Imam Ali memiliki tauhid yang sempurna, mengenal Tuhan secara sempurna. Karenanya mengenal makhluk juga secara sempurna. Nah ini, pengenalan Tuhan yang terhadap Tuhan yang sempurna akan mengantarkan pengenalan terhadap makhluk secara sempurna. Kalau dalam filsafat Islam, kalau kita mengenal kausa hakiki, sebab hakiki bagi sesuatu, maka itu akan memberikan kita pengetahuan terhadap segala yang ada pada akibatnya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dia adalah sebab hakiki bagi keberadaan semua alam. Kata Mula Sadra, sebab akibatnya juga hubungannya wujud robit. Wujud akibat hanyalah pada dasarnya tiada, melainkan bergantungan kepada Tuhan. Maka jika seseorang ma'rifah kepada Tuhannya sempurna, dia akan sempurna pengenalannya terhadap makhluk. Makanya Imam Ali bisa melihat sekalipun di Mesir awalnya pengikut beliau Muhammad bin Abu Bakar dibunuh, dikirim lagi pengikut beliau untuk memimpin di sana, tapi tetap aja kedepankan kasih sayang, cinta. Lihatlah persamaan-persamaan sesama makhluk, sesama agama, dan seterusnya. Ini bisa muncul dari orang yang kalau tauhid hakikinya itu nggak sempurna atau tidak dijalankan untuk meraih kesempurnaan. Kita perlu meneladani kesempurnaan tauhid tersebut, terus berjuang menyempurnakan tauhid pada diri kita yang masih penuh cacat di sana sini. Ya bedanya kita sama beliau, beliau adalah imam, tauhidnya sempurna, ya kita ini kan yang nggak sempurna, cacat di sana sini, banyak kebohongan. Maka kita jangan sampai bertindak intoleran dan mengacaukan integrasi bangsa, mengacaukan kondisi harmoni masyarakat. Ya sekarang kelompok-kelompok yang ya contohlah ISIS gitu, jihadis tunjuk satu tauhid itu semacam kekerasan, justru teror terhadap masyarakat, mengacaukan integrasi masyarakat, harmoni. Jangan seperti itu. Tauhidnya itu udah sempurna apa belum? Lihat orang yang tauhidnya sempurna. Ya, tidak begitu perilakunya. Justru itu mengindikasikan tauhid yang cacat. Kita perlu memperbaiki lagi tauhid. Tauhid kita dari yang hanya keyakinan ya, menuju yang lebih hakiki, ma'rifah, mengenal Tuhan secara hakiki. Sehakiki apa? Lihatlah Imam Ali di dalam Al-Kafi misalkan, ini juga pernyataan yang sangat terkenal dari beliau ketika ada seseorang bertanya, ja'a hibrun ila amiril mu'minin salawatullahi alaih faqala abadah. Seseorang berkata kepada beliau, bertanya, ya amirul mu'minin,
apakah Anda melihat Tuhan ketika beribadah? Qala faqala wailak ma kuntu a'budu rabban lam arah. Aku aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Qala kaifa ra'aitahu? Bagaimana Anda melihatnya? Qala wailak la tudrikuhul uyun fi musyahadatil absar. Memang melihatnya bukan pakai mata yang zahir. Walakin ra'athul qulub bihaqaiqil iman. Tapi basirah kalbu yang mampu yang dengan cahaya iman mampu menyaksikannya. Kita udah begitu belum tauhidnya? Kalau belum begitu ya bagaimana kita punya legitimasi, punya justifikasi atas nama tauhid kita mengkafir-kafirkan orang lain gitu, mengacaukan masyarakat. Apa dasarnya? Tidak ada dasar. Selain tadi kepongahan intelektual, merasa apa yang dia pahami tentang tauhid itulah satu-satunya jalan, gitu ya. Ya sekedar keyakinan nggak apa-apa, tapi kan membuka diri untuk terus memperbaiki dialog itu penting. Lainnya misalkan dalam Musnad Imam Ali, qala Ali alaihi salam ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu wa fihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di belakangnya, di depannya, bersamanya, di dalamnya. Maksudnya ya ada Tuhan di mana-mana. Dalam bahasa Al-Qur'annya kan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, kita udah sampai ke sini belum? Saya kira kita perlu terus menyempurnakan tauhid kita hingga makrifah kita lebih sempurna lagi. Sekalipun tentu kita tidak tidak sesempurna beliau, tapi terus menyempurnakan sehingga kita bisa lebih paham, bisa lebih meneladani beliau bagaimana sikap moderasi dengan tetap berjuang, bersikap kritis, dialog gitu. Sesuai dengan kadarnya ya i'tidal. Ketika jadi pemerintah ada wewenangnya, ketika jadi rakyat biasa ada wewenangnya. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan terkait moderasi beragama dan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan bagaimana kita menggarisbawahi asas dari sikap beliau. Semoga kita bisa meneladani beliau dan bertemu dengan beliau ketika nanti kita berpulang. Sampai di sini, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke host. Nah, syukran kasiran Ustaz. Penjelasan yang mantap sekali, sangat menarik, tertata, tersusun, dan kita jadi memiliki gambaran yang Masya Allah. Dan di sini kita mendapat bukan beberapa poin, banyak poin dari pemaparan yang disampaikan. Kita tadi juga dipancing untuk memahami adanya kelompok tertentu yang mengangkat Islam moderat, tapi ketika kita telisik secara rinci ternyata unik. Misalnya yang pertama kali disampaikan adalah Islam moderat yang akan diusung oleh Arab Saudi. Nah, ini bisa jadi media untuk dikaji lagi oleh teman-teman. Dan tujuan dari short course ini tidak memaparkan semuanya. Harapannya adalah menjadi pemantik bagi teman-teman semua untuk lebih lagi dan lagi menggali tentang Imam Ali, dan khususnya di sini adalah terkait moderasi agama yang beliau lakukan, atau bagaimana sikap moderasi yang beliau lakukan. Masya Allah, dipaparkan dari sejak beliau menjadi rakyat istilahnya, bagaimana sikap moderat yang beliau lakukan, sampai ketika beliau sudah berkuasa, lalu bahkan disampaikan secara khusus terkait apa yang sesuai dengan jurusan Dr. Cipta, itu tentang apa tadi, problem kurang lebih Psikis dan sosial. psikososial yang ada, dan di sini juga layak untuk menjadi kajian. Bisa jadi judul-judul baru ini ya Ustaz ya, kalau misalnya mau serius. Nah, pada kesempatan ini kita persilahkan teman-teman jika ada kegelisahan, ada pertanyaan, atau mungkin bisa jadi tidak setuju ya, kita perbolehkan. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak disetujui dari apa yang disampaikan atau
pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Cipta. Silahkan, kita punya waktu sekitar 5-10 menit. Silakan, kalau ada pertanyaan bisa langsung. Bisa di-unmute langsung, tidak dikunci soalnya, silakan. Oke, kita tunggu. Di Facebook. Izin sambil minum. Oh iya, silakan, santai, nggak masalah. Oh, sepertinya penjelasannya sudah sangat jelas sehingga tidak ada Ya, pertanyaan lagi. Kita kasih kesempatan lagi kalau ada pertanyaan dari mungkin Bang Kus, Bu Laila, Bapak Muhzaki Imam Amami atau Bu Ramlah Abu Bakar atau yang lain, silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Salam, Waalaikumsalam. Darto, silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya menanggapi narasumber. Mohon maaf kalau saya tadi baru masuk agak terlambat, tapi saya masih mendengar bahwa Imam Ali itu sangat toleran, membawakan dirinya sebagai pemersatu gitu ya, ukhuwah. Dan sikap tadi kan ada Muhammad bin Abu Bakar yang mohon maaf itu kan khalifah yang pro Imam Ali, tapi saya lupa ya sejarah apa dia dibantai atau katanya dibantai dengan sadis gitu ya. Apakah dalam hal ini Imam Ali tidak menunjukkan rasa dendamnya? Itu pertanyaan pertama. Maksud saya dari sisi keadilan ya, untuk membunuh Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar itu. Pertanyaan saya kedua adalah bagaimana hubungan Imam Ali pada saat itu dengan kaum non-Muslim, terutama dengan Nasrani dan Yahudi. Terima kasih, Ustaz. Iya. Langsung saya respon ya. Ya, terima kasih atas responnya Pak Kus Widarto. Sekali lagi detail-detail sejarah saya itu di luar keahlian saya, cuman yang saya baca adalah ya jelas Muhammad bin Abu Bakar putra dari Abu Bakar. Itu pengikut Imam Ali, baik secara spiritual ataupun secara politik. Dia memang dibunuh gitu. Dibunuh ketika menjadi pemimpin Mesir, jadi gubernur di Mesir, ditunjuk oleh Imam Ali menjadi gubernur di Mesir, tapi dibunuh. Tapi kalau ditanyakan pertama soal apakah dendam, nggak ada dendam tentunya. Dendam itu hanya ada pada orang yang jiwanya tidak sempurna secara ya akhlak, kita paham itu. Dan kalau kita mengenal dunia tadi karena saya bawa ke dunia filsafat Islam, Imam Ali sebagai imam para khurafa, nggak mungkin ada dendam. Ketika beliau ditusuk, beliau hanya memperhatikan fuztu warobil Ka'bah. Hanya Tuhan, semuanya makhluk Tuhan atau sesama agama. Hanya saja keadilan tentu saja perlu ditegakkan. Ya beliau menegakkan keadilan. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, toleransi itu tidak mungkin tanpa batas. Jadi, toleransi bukan toleransi di mana di dalamnya ada unsur non kekerasan, itu bukan berarti tanpa batas. Ada batasan. Ada perlu yang ditindak secara keras. Ya. Tapi memerlukan wewenang. Imam Ali ketika menjadi penguasa yang sah waktu itu menjadi dari pihak yang memerintah punya wewenang untuk menindak keras, ya buktinya terjadi peperangan, menindak keras pemberontakan di perang Jamal, di perang Siffin, atau ya menindak keras banyak hal lah. Detail-detailnya sekali ya Anda bisa kaji lebih lanjut atau dikaitkan dengan ahli sejarah Islam. Jadi ada tindakan tegas keras, tapi bukan dendam. Itu masalah keadilan. Salah satu prinsip beragama adalah memang harus tetap ada keadilan sesuai dengan dirinya, sesuai dengan. Tapi siapa yang berhak menindak tegas? Hanya penguasa yang sah, pemerintah. Karena supaya tetap harmoni. Jadi ya orang-orang yang kalau atas nama agama membunuh
mengkafirkan, membunuh, bom itu nggak harus diadili. Ada riwayat lain yang mengatakan ketika beliau ditusuk itu kan, sebelum beliau wafat mengatakan, "Kalau aku masih hidup setelah ini, aku akan adili si Ibnu Muljam itu." Ya harus diadili. Itu kan bahaya kalau misalkan kita bilang, kita Islam cinta nih, dipukul pipi kanan dikasih pipi kiri, ditusuk biarin aja, ya kacau masyarakat. Itu bukan prinsip keadilan. Cinta itu, dia bergandengan dengan keadilan. Kebebasan pun sama, dia bergandengan dengan keadilan. Tidak ekstrim liberal, terlalu bebas, jadinya anarkis, tidak juga terlalu terlalu mengekang seperti komunis, tapi adil ada di tengah, moderat. Ya harus harus diadili ya pihak-pihak yang salah. Ya termasuk kan isu yang dikembangkan oleh Muawiyah, oleh kubu Tolhah, jadi gerakan Bunda Aisyah misalkan di perang Jamal itu kan isu menuntut pembunuhan dari Utsman. Ya bukannya Imam Ali tidak mengusut itu kan. Nah itu perlu diadili sekalipun misalkan dalam perspektif banyak pihak, memang pemerintahan Khalifah Utsman itu banyak banyak kekurangan lah. Makanya ada gerakan yang memanfaatkan itu, ya akhirnya berujung pada terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Tapi tetap aja nggak boleh membunuh seperti itu, yang pembunuhnya harus diadili gitu. Tetap prinsip itu penting ya, prinsip menuntut keadilan, tapi bukan bukan dendam. Itu saya kira. Terus poin keduanya tadi apa ya? Poin keduanya saya lupa, Bang. Pak Gus. Halo, Assalamualaikum. Ya, Halo, ya, hilang ya? silakan. Hubungan antar mazhab, hubungan Islam dengan Oh non iya iya. Muslim, terutama Yahudi dan Nasrani di zaman Imam Ali. Ketika di penguasa memosisikan kaum minoritas, itu misalkan adil di depan hukum. Salah satu kisah sejarah yang saya baca, walaupun tadi tidak saya tampilkan, tapi saya singgung tadi, ya misalkan ada seorang Yahudi yang menggugat Imam Ali tentang persoalan ya keseharian lah. Lalu dalam pengadilan ya yang dimenangkan si Yahudi itu. Ya dan nggak ada isu terhadap kubu minoritas ya. Kubu Imam Ali nggak ada isu. Ya isu yang ramai itu yang menggerakkan pemberontakan sana sini kan isu tuntutan darah Utsman, Khalifah Utsman, sama tahkim. Itu aja yang paling menonjol. Masalah ya nggak ada isu minoritas. Demikian yang saya paham. Mohon maaf, sudah kurang lebih sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan masih banyak pertanyaan yang tersimpan dan itu adalah bekal untuk lebih belajar dan belajar lagi terkait Imam Ali bin Abi Thalib, dan beliau adalah sosok yang tidak bakal selesai kalau misalnya kita ini bersama-sama belajar, mengkaji dan meneliti tentang sosok beliau. Dan sekilas info, kita juga ada kajian selanjutnya, masih ada 2 kajian, sore ini dan besok, di mana pada kajian sore ini kita akan kedatangan tamu Dr. Amar Fauzi, PhD. Beliau akan menguraikan terkait Imam Ali dan masyarakat Madani. Nah, ini kurang lebih masih ada hubungan terkait pemerintahan, bagaimana beliau mengelola pemerintahan dan selanjutnya. Jadi kehadiran teman-teman di Zoom ataupun di medsos ICC Jakarta, Bidar ICC, sangat dinantikan. Untuk hari ini, silahkan kepada Dr. Cipta untuk memberikan closing statement karena waktu kita sudah di akhir penghujung acara.
kepada Dr. Cipta kami persilahkan dan silahkan sekalian ditutup begitu. Silakan, Dokter. Baik, jadi sebagai closing statement dari saya bahwa berbicara tentang moderasi beragama meneladani sosok agung Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kita bisa menemukan detil-detil sempurna contoh bagaimana seharusnya kita bersikap moderat supaya masyarakat yang beragam itu tetap harmoni, tapi juga tetap terlibat aktif, konstruktif, kritis terhadap hal-hal yang buruk di tengah masyarakat. Di balik itu semua, kita bisa belajar dari beliau bahwa asas yang melandasi sikap agung beliau terkait moderasi beragama khususnya tidak lepas dari kesempurnaan tauhid beliau, mengenal Tuhan secara sempurna sehingga bisa mengenali makhluk yang beragam ini juga secara sempurna. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau di tengah kenyataan berbagai kekurangan kita dari sisi tauhid, perilaku beragama dan seterusnya. Kita terus berjuang meneladani beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan para aulia, para imam memberikan syafaat kepada kita sehingga kita bisa meraih apa yang cita-cita baik yang kita inginkan tersebut. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Cipta. Terima kasih kepada teman-teman semua baik yang di Zoom meeting maupun yang ada di FB. Mudah-mudahan kita bisa mendapat banyak kemanfaatan pada belajar kita pada kesempatan pagi ini dan kita bisa bertemu lagi pada sore hari ini. Dari saya sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.